Baik, selamat pagi, mahasiswa TI semester 2 ya, masuki, minggu yang ke-6 di mata kuliah algoritma. Mulai minggu ini diuji cobakan, pelaksanaan dual system ya, jadi hybrid, yang pertama menggunakan PTMT dan, yang kedua menggunakan, video pembelajaran ya. Jadi minggu ini, memang kita uji cobakan, kita belum tahu nanti, efektivitasnya seperti apa, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan rencana ya. Jadi ini saya rekam video untuk, Anda yang, tidak berkesempatan mengikuti perkuliahan di kampus di minggu yang ke-6. Bagi yang mengikuti kegiatan di kampus ya silakan ya, sama ya, juga bisa dilihat oleh Anda semua. Oke, minggu yang lalu kita ada, mempelajari tentang counter dan akumulator ya, kemudian ada satu, apa namanya, satu, eee contoh yang kalau kita lihat, gitu ya, kalau kita lihat adalah, bagaimana Anda mencetak bilangan bilangan ganjil ya, 10 bilangan ganjil pertama beserta total nilai bilangannya. Nah, kemudian bagaimana kalau, apa namanya, Anda ubah gitu ya, diminta diubah, bagaimana supaya, nilai bilangannya itu yang tercetak adalah bilangan genap, gitu ya, bilangan genap. Nah, ini kan minggu lalu sudah kita bahas nih yang bilangan ganjil, jadi harusnya bilangan genapnya tidak jadi masalah ya. Nah, saya beberapa yang saya download ya, saya lihat ada beberapa yang sedikit salah tafsir terhadap flowchart ini ya. Jadi flowchart ini sebetulnya kan kalau Anda lihat, kita punya 3 variabel. Kita balik dulu ke sini ya, supaya nanti Anda yang masih, kurang kurang pas gitu flowchart-nya, ada kekeliruan, kita bisa ubah sedikit dan pahami logikanya. Pertama adalah kita punya 3 variabel nih. Variabelnya apa aja? Variabelnya adalah total bill ya, kemudian bill dan ganjil. Nah, sebetulnya masing-masing ini untuk apa? Kalau Anda melihat dari prosesnya, ya ini sebetulnya proses perulangan nih, perulangan ya, yang memang, minggu ini kita akan bahas. Gitu ya, perulangan. Jadi kalau perulangan kalau nanti kita menggunakan Python kan ada 2 ya, ada for dan ada while. Cara kerjanya sebetulnya sih hampir sama, ya hanya beda, pengujian kondisinya saja. Jadi kalau kita melihat bahwa pertama kali kita definisikan ini, Anda langsung bikin, langsung ngisi ya variabelnya itu masing-masing total bill itu 0, bill itu 1, ganjil 1. Hati-hati dengan bill dan ganjil ya, hati-hati dengan bill dan ganjil. Bill itu dipakai untuk apa bill itu? Dipakai buat apa sih bill itu? Ini nih bill, dipakai untuk apa? Untuk ya ini nih bill ya. Oke, ini saya coba perbesar ya. Nah, ini kan Anda melihatnya ada bill dan ada nih ya. Ini. Ya, ini bill ya. Ini bill. Ini buat apa bill ini? Bill ini pakai untuk apa? Untuk counter. Ya, ini untuk counternya, untuk count-nya. Count, untuk ngitung. Karena kita membatasi bilangannya sampai 10, maka kita siapkan angka pertamanya angka 1. Paham ya? Oke, kalau ganjil dipakai untuk apa ganjilnya? Ganjil adalah bilangan yang akan dicetak. Ya, ini bilangan yang akan dicetak. Jadi kalau kita melihat, beda ya fungsinya. Yang bill itu untuk count, yang ganjil untuk cetak, yang di print. Saat bill-nya atau saat ngitung putaran yang pertama, saya nyetak dulu. Belum ngecek dulu, belum. Nyetak dulu, ya, print ganjil. Berarti saat bill-nya 1, saya nyetak angka 1. Kan ganjil mulai dari angka 1 kan. Ya, coba Anda sambil pegang kertas gitu ya. Jadi 1 bikin tabel tuh. 1 ini bill, ini ganjil. Tuh ya, bikin tabel gini nih ya. Tuh, bikin tabel ya. Yang ini adalah apa namanya? Bill gitu ya. Yang ini ganjilnya di sini ya gitu loh.
Ya, ini saat bilnya 1, cetak ganjil 1 kan gitu ya. Oke, kemudian dicek, betul ya, dicek. Apakah bilnya lebih dari 10? Kan belum ya, tidak. Berarti apa? Bil ditambah 1, hati-hati, bilnya jadi 2, ini jadi 2, awas. Ganjilnya yang semula 1 ditambah jadi 2, awas. Counternya ada 2 nih, satu counter yang penambahannya 1, satu counter yang penambahannya 2, sehingga ganjilnya 1 ditambah 2 menjadi 3. Ini yang dicetak, hati-hati. Ini, yang dicetak tuh ini nih. Nah, ini yang dicetak. Tuh, berarti kan angka keduanya angka 3 kan? Total beda lagi ceritanya. Total bill adalah total bill tambah ganjil. Ya, ini total bill-nya di sini bikin total bill. Oke, total bill yang pertama kan isinya saat ini 1 kan isinya 0 nih awalnya ya. Saat dia 1 kemudian dicek apakah lebih dari 10 maka total bill-nya langsung isi. Total bill-nya berapa isinya? Diisi ya total bill-nya. Ganjilnya kan 1 ya. Ngitung dong, 1 ditambah dengan ganjil berarti berapa? 1 ditambah dengan 3 berarti ini 4. Ya, jadi kalau ini pertamanya adalah ini adalah nilainya 1 ya, kemudian ditambah ini menjadi nilainya 4. Muter lagi dia ke atas, cetak lagi kan ya? Berapa ganjilnya? Cetak lagi. Ya, kan udah ditambah tuh ganjilnya ya. 1 jadi 3, betul nggak? Apakah bilangannya lebih dari 10? Belum. Kan bilnya 2 ditambah. Ganjilnya 3, bilnya 2. Totalnya berapa? Kan total pertamanya 1. Ya, ngitung lagi dan seterusnya. Sehingga nanti di bagian akhir Anda akan menemukan berapa jumlah nilai totalnya dari 10 bilangan ganjil yang pertama. Nah, kalau kita logika ya, logika kita analisa di sini bahwa jangan terjebak pada bil lebih dari 10. 10 ini adalah 10 putaran gitu. Ya. 10 looping, 10 kali muter. Nah, di beberapa jawaban ada yang bilnya lebih dari 20. Ah, itu yang keliru. Jangan salah. Yang 20 itu adalah bil ininya nih, Saudara. Hati-hati. Kalau bilangan genap kan dari berapa mulainya? Dari 2 ya. Kan kalau Anda ngitung 10, kalau bilangan ganjil kan berakhir di angka 19 ya. Kalau Anda genap startnya from 2 berarti 2, 4 gitu ya. Betul ya? 2, 4, 6, 8, 10 ya. 12, 14, 16, 18, 20. Berarti kan selesai di 10 bilangan pertama bilangan genap adalah di angka 20. Tetap bilnya lebih dari 10. Nah, untuk menjawab latihan yang ini, yang dicontoh 1 minggu lalu, berarti Anda cukup mengubah apa? Apa yang harus diubah oleh Anda? Yang harus diubah adalah isi dari variabel ganjilnya. Katakanlah ini Anda pakainya apa? Pakainya genap. Ya, pakainya genap, yang ini adalah sama total bill ya, nggak usah diubah aja. Billnya tetap 1, nggak usah diubah. Ya, genap sama dengan 2. Jadi saat pertama kali di print adalah print 2, betul nggak? Bill mah tetap aja dia counter 10 kali. Gitu. Nah, ini mah nggak dicetak kalau si bill mah. Yang dicetak adalah angka 1, 3, kan gitu ya. Kalau sekarang berarti angka 2 ini tambahin aja ya, print, koma, berarti printnya apa nih? Jadi di sini ini kan print ganjil di atas ya, ini print total bill, ini print genap. Nah, gitu kan. Karena ini genap berarti printnya print genap. Udah selesai. Paham ya di bagian ini ya. Jadi ini supaya Anda nggak bingung gitu, maksudnya kita mengkondisikan tidak perlu mengubah macam-macam ya, hanya mengubah sedikit saja sudah selesai mengerjakan di bagian yang pertama ya, ini latihan di mana Anda harus mengubah dari bilangan ganjil menuju ke bilangan apa? Bilangan genap ya. Oke, baik. Paham ya? Sekarang kita akan coba melihat di latihannya. Nah, latihannya kan Anda diminta untuk apa nih? Diminta untuk membuat sebuah flowchart ya. Nanti kita lihat dari beberapa jawaban yang muncul. Ya, beberapa jawaban muncul nanti kita akan coba lihat supaya Anda bisa membandingkan. Ini gampang lah ya. Sebagian besar saya lihat sih sudah sesuai dengan flowchart-nya ya. Jadi input dari keyboard, apa yang diinput? Yang diinput kode barang, nama barang, harga, dan jumlah penjualan. Kita hanya ngitung aja. Kita hanya ngitung aja ya.
Nah, kemudian ada pengkondisian di mana bahwa flowchart ini harus berhenti kalau saat proses input itu ditemukan adanya 0 untuk kode barang. Jadi kalau kode barangnya 0 tuh dia quit gitu ya, selesai gitu. Ya, nggak ngitung lagi. Ya, nggak transaksi lagi. Ya, logout, nah gitu kan. Data yang diinput dicetak melalui printer dan hitung total penjualan tiap barang. Jadi transaksi itu dihitung gitu ya. Rumusnya apa ya? Total adalah jumlah penjualan kali harga satuan, gampang ya. Seperti yang sudah pernah kita kerjakan. Selain dicetak juga disimpan. Ya, selain dicetak juga disimpan ya. Item-itemnya apa? Nama barang, harga satuan. Yang disimpannya itu 2, nama barang, harga satuan. Kalau yang dicetaknya apa? Data-data yang diinput dicetak melalui printer. Oh, jelas berarti yang diinputnya apa? Sorry, yang dicetaknya ini kode barang, nama barang, harga satuan, jumlah penjualan. Kan jelas nih data-data yang diinput dicetak melalui printer dan hitung totalnya. Ya. Nah, berarti totalnya dicetak nggak? Ya dicetak otomatis kan. Kemudian yang disimpan apa? Nama barang dan harga satuan. Jadi supaya Anda bisa membedakan yang mana yang dicetak, mana yang disimpan gitu. Paham ya? Oke, kalau sudah kita akan coba lihat beberapa jawaban dari flowchart yang latihan yang kedua ya. Ini sudah cukup banyak ini yang saya buka nih. Oke, nah ini yang tadi saya koreksi ya. Sebagian besar nih menjawabnya ini nih sebagian besar ya. Jadi sebetulnya kan ya betulnya kan Anda nggak usah ini ya, nggak usah bill 20 nggak perlu ya. Jadi cukup counternya sama ya, bill aja. Paham ya ini di bagian ini ya. Jadi tolong nanti Anda koreksi aja khusus untuk yang mencetak bilangan bilangan genap ya, bilangan genap ini sama ya yang ini ada yang betul ya, ada yang mengerjakan benar punya siapa ya ini. Ini benar nih ya. Karena sebetulnya ya cuma ini sedikit sedikit mungkin agak-agak belum ngopi gitu kan ya karena ini genap, ininya ganjil gitu ya. Jadi kalau ngedit rada teliti dikit gitu, ini genap, ini ganjil. Ya, jadi ya yang maksudnya sih ini genap gitu ya, cuman ini belum diedit. Paham ya? Oke, ini yang tadi saya singgung kan. Nah, ini punya siapa nih? Punya Rahmat Asari ya. Jadi ya Rahmat Asari ya. Jadi nah ini ngedit. Hati-hati kalau ngedit ya Rahmat ya karena variabelnya berpengaruh. Ini kalau dijalankan salah flowchartnya. Walaupun Pak ini kan cuma salah genap sama ganjil salah. Tetap salah. Ya. Kan coding kan kode salah sedikit aja apalagi variabel ya. Itu nggak boleh. Paham ya ini yang lainnya ya lebih dari 20 nih. Ya ini mungkin kesalahan. Nah, kesalahannya lebih dari 10 ini nggak usah 20 ya karena gini, Anda kalau ini 20 ini Anda plusnya plus 2. Boleh saja tapi sebetulnya kan ngitungnya lebih susah ya. Kan 10 bilangan ganjil, 10 bilangan genap. Jadi nggak usah lebih dari 20, tetap lebih dari 10, bill-nya bill plus 1 gitu ngeditnya. Kalau gini boleh nggak? Boleh saja. Ya, tapi kan logikanya kan lebih gampangnya ya ini kan 10 kan nyetaknya 10 bilangan. Ya, bill itu nggak ada hubungannya sama variabel genap sebetulnya. Sendiri-sendiri ya. Karena plusnya counter gitu kan. Yang satu plusnya satu, yang satu plusnya dua. Paham ini ya? Jadi supaya nggak, maksudnya sih ngeditnya nggak banyak, ya ngeditnya nggak banyak lah ini ada benar nih ya. Bill sama dengan 10 tidak ya dia counter lagi ya nih apa nih Yuki ya oke nih saya. Baik yang lainnya mungkin dicek aja ada yang nggak dibuat karena itu kan bagian dari materi ya bukan bukan yang harus dibuat latihan tapi nggak apa-apa nih sebagian besar membuat apa ya intinya itu intinya. Oke. Ya, baik, sekarang kita akan masuk di soal yang kedua ya. Soal kedua itu tadi adalah bicara tentang transaksi ya. Oke. Nih. Jadi input ya. Ini sampling aja nanti kita akan coba lihat jawaban yang lainnya. Anda kan masukin apa? Input nama barang, kode barang,
Apa nih? Ada yang kurang nih. Yang kurang apa nih? Yang kurang nih, input nama barang, kode barang, kesatuan, jumlah. Nah, jumlahnya nggak ada nih, jumlah ya, hati-hati. Oke, di bawah ada jumlahnya, tapi di sini nggak ada nih jumlahnya. Oke, JML, penjualan maksudnya ya. Kemudian dihitung kan, langsung aja dihitung total jumlah penjualan ya. Nah, di sini hati-hati ya, proses proses pengkondisian itu bisa diletakkan setelah input atau bisa diletakkan di bawah, hati-hati. Tapi kalau kita mengacu kepada soalnya adalah logikanya bahwa sebelum kita melakukan proses, kalau ini kan Anda harus proses dulu. Ya, harus proses dulu kan? Betul, diproses dulu input nama, input kode, ya kan? Sekalipun kodenya diisi 0, diproses dulu. Hati-hati ada penyimpanan. Coba lihat flowchart-nya. Betul ya? Sekalipun Anda ngisinya 0 kodenya, tetap diproses dulu, dihitung total jumlah penjualan disimpan. Karena ngeceknya setelah ini, setelah proses. Gitu. Ya, dan ini kita nggak bisa bikin flowchart gini, ini udah end, ya, ini start ada 2. Start itu ada 2, ada nginput, ada ngecek, nggak bisa. Flowchart itu adalah satu alur dan pencabangan hanya dimungkinkan melalui simbol decision. Ya, agak keliru sini ya. Oke, kita betul ya. Kalau kita lihat kan ini proses dulu nih sampai end selesai lah proses. Berapapun yang diisi kodenya. Padahal tadi untuk menghentikan prosesnya kan Anda ngisi apa kodenya dengan 0 ya. Kalau kodenya diisi 0 berarti dia selesai. Nah, kemudian yang ini ya, ini kita cek ini punya Nisa ya. Nggak apa-apa ya, ini biar kita tahu kelirunya di mana. Oke ya. Ini kayaknya oke nih kayaknya ya. Kode nama harga sama apa nih? Jumlah ya, jumlahnya perasaan di soal ada jumlahnya loh ya. Apa jumlahnya belum ditulis? Ya, ada jumlah kok, ada jumlah penjualan ya. Coba nanti Anda lihat lagi ya, ada jumlah penjualan itu di apa namanya? Soal Anda ya, ada jumlah penjualannya itu. Jumlah penjualannya belum pada diinputin ya, harusnya diinputin jumlah penjualan. Ini ya, jumlah penjualannya belum ada nih. Apakah kode barang 0? Kalau kode barang 0, N. Tuh, langsung selesai. Paham ya? Ini kalau kode barangnya 0 langsung selesai dia, lari dia ke bawah. Udah. Kalau enggak proses, udah proses aja. Hitung totalnya berapa, kemudian print. Tadi kan yang diminta di print apa? Ini kan. Kode barang, nama barang, harga satuan, nama total print. Cetak ini. Kemudian, nih ya, di print nih. Terus simpen. N. Ini kurang apa? Kurang jumlah ya. Kurang jumlah. Ini juga sama nih ya, yang mungkin ada beberapa yang bikin ya kita cek ya, yang punya ini Ahmad Asari ya, ini ketemu nih input nama, kode, harga satuan dan jumlah. Jumlahnya nggak pernah diinputin ya. Gimana Anda bisa ngitung kalau jumlahnya nggak ada? Ini sama ya, ini sama aja nih. Jumlahnya belum ya. Ini kode barang. Ini ada nih jumlahnya tuh. Jumlahnya ada ya. Ini punya siapa nih? Yuki ya, punya Yuki ini jumlahnya muncul ya. Yuki ada jumlah masuk kode barang ya, selesai. Ya nggak usah nabrak gini ya. N aja langsung ya. Kalau tidak hitung, print, oke, simpan baik ya. Kemudian masuk lagi ke sini. Ya. Nah, ini ya kurang lebih ini bisa dijadikan sebagai sampel nih. Jawaban Yuki ya. Yang lainnya mudah-mudahan sama ya. Ini kode barang. Ini juga ya kode barang. Boleh ya. Ini kan harus ada inputnya dulu. Ini kayak yang tadi nih ya. Harus ada inputnya dulu. Kemudian ini sama nih, hampir sama ya. Ya, hampir sama nih.
flowchart kode barang. Ini ya, ini oke nih, ini. Kode barang, jumlahnya belum ya, jumlahnya masukin kode barang. Kalau kode barang 0, N, ya, oke nih ya, total penjualan print, ya, printnya lengkapi, nama dan sebagainya. Ya, kemudian ini saya nggak munculin semua, sampling aja ya, ada hampir 10 ini yang put, ini juga nggak boleh ya, ini nggak boleh nih, start langsung ada 2 cabang, nggak boleh ya, sama sekali nggak boleh, ini nggak boleh nih, ya, awas, boleh. Baik ya, itu untuk soal yang kedua. Nah, soal ketiga, bicara tentang apa? Soal ketiga itu adalah tentang mencari indeks ya, kalau nggak salah nilai A, B, C, D ini harusnya gampang banget ini mah ya. Ini gampang banget ya, nama, nilai udah pernah saya buat ilustrasinya lagi saya menjelaskan tentang, apa namanya, if ya, tentang if kan, nilai 85 dan sebagainya kan. Jadi kalau ini A, B, sesuai dengan yang nanti Anda dapatkan sebetulnya ini. Indeksnya begini kan, minimal 85A, lalu di bawahnya kalau minimal 70 masih B dan seterusnya ya. Jadi sekian bedanya 15, 15, 15 gitu kan. Baik, ya kita coba coba lihat juga apa namanya jawabannya ya. Kumpulin jawaban yang tadi aja ya. Kita coba lihat. Nah, ini digedein dulu ya. Oke ya, input nama koma nilai. Nilai lebih dari 85 ya. Nama koma nilai. Ini nggak usah gini ya. Kalau Anda sudah langsung ini ada statement, langsung aja. Kalau Anda mau isi dengan kriteria, berarti kriteria sama dengan A. Gitu. Ya, ini nggak perlu nih. Nah, ini nggak perlu ya, gitu kan? Ini nggak perlu ya kriteria. Langsung aja kriteria A, kriteria B, kriteria C, kriteria D, kriteria E. Ya, dan ini di bagian akhir sebetulnya, karena ini sudah ada di pilihan terakhir, kita nggak usah tanya lagi yang terakhirnya. Apakah nilai kurang dari 40? Karena kita sudah ada di pilihan yang the last-nya gitu. The last choice-nya, the last one-nya tuh. Jadi nggak usah, itu kan else-nya. Gitu. Jadi masih else if ya, kan sampai 5 ya. 5 pilihan berarti Anda 1 if, kemudian 3 else if, 1 else. Gitu kan terakhir. Adanya di kurang dari 40. Ini nggak usah disebutkan, karena kalau nggak memenuhi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, pasti dia milih yang kelima. Karena ini angka, suatu nilai. Nggak usah dibandingkan lagi. Ya, beda dengan kalau Anda membandingkan simbol, kode tuh. Itu boleh pakai begini, nggak masalah. Ya, nah kemudian penulisannya pun nggak perlu begini. Ini kalau nilai lebih sama dengan 85, maka ini A. Di bawahnya langsung aja, nilai lebih dari sama dengan 70. Nggak usah 70, kurang dari ini sebagian besar bikinnya gini semua nih. Nggak usah ya, langsung aja kan. Coba Anda tulis ini Anda menggunakan if di Excel. Emang bisa nulis begini di Excel? Nggak bisa. Langsung ya, nilai lebih sama dengan 85, ini nilai lebih dari sama dengan 70, ini nilai lebih dari sama dengan 55, ya, nilai lebih dari sama dengan 40, yang ini langsung E. Bisa ya? Nah, kalau memang minta dicetak ya print, print nama, koma kriteria. Kan ini kan ada nama atau nama, koma nilai, koma kriteria. Benar-benar jelas ya. Nah, kayak ini yang coba kita lihat punya yang lain. Nah, ini ya. Tuh, sama ya tulisnya nih. Revisi ya, tulisan bagian begini ya. Nah, ini kriteria sama dengan B pakai petik nih ya. A, B, C pakai petik ya. D, ini E-nya nggak usah nih. Ini nggak usah yang terakhir ya. Oke, lalu kemudian print nama nilai, oke ya. Ini langsung di print, benar nih ya. Print nama dan seterusnya. Benar ya. Baik, kemudian ini apa ya? Ya, oh ini juga sama ya. Nggak usah pakai begini, nggak usah pakai NN-an, nggak usah. Langsung ya. 985, 540 dan seterusnya. Baik, ya sebagian besar kayaknya hampir sama jawabannya nih yang soal ini ketemu akhirnya ya, ada yang sesuai. Input nama dan nilai ya, input nama koma nilai gitu aja ya. Lebih sebenarnya 5 nilai
ya, nama, nilai, kriteria A, oke ya, nilai 70, masukin dulu ke variabel juga boleh ya, di print-nya di bawah juga oke, nggak masalah ya. Nah, kan 70, 55 langsung aja gini. Kan kalau nggak memenuhi yang pertama pasti kalau nggak memenuhi misalkan Anda masukin 80, 80 kan nggak akan masuk ke sini kan. Tapi tersaring di pilihan kedua gitu, udah tersaring di sini. Jadi nggak usah lu kurang dari gitu, nggak usah. Langsung aja. Bahwa cetak nama, nilai, kriteria. Ya. Nah, kalau Anda mau nyetak ini ya hati-hati, ini kriterianya nggak boleh tulis begini. Kriterianya harus taruh dalam variabel. Jadi nggak berlangsung output. Nih, ini harusnya kotak dulu proses. Ya, saya koreksi ya. Kotak dulu nih. Ini siapa nih? Punya siapa nih? Yuki ya. Oke, di anu dulu ya, di kotak dulu proses kriteria sama dengan pakainya. Tadi nih yang sampai ini ya ini kriteria sama dengan A. Itu nanti yang dicetak adalah kriterianya. Nah, ini gini maksudnya nih. Nah, ini. Nah, ini bagiannya benar. Paham ya? Di-combine ya, ketemu yang benernya kan. Baik ya, selesai ya. Kemudian ini juga sama ya. Tuh ya. Nah, kalau kalau gini nggak boleh gini ya, print nama nggak boleh ya, cetak aja. Variabel aja kriteria sama dengan A gitu. Dilihat apa namanya, lihat simbolnya. Nah ini juga ya, ya nulisnya hati-hati ya, nulis dalam decision-nya. Sebetulnya sih boleh-boleh aja Anda nulis begini kan, tapi logikanya kan kalau kita masukkan ke dalam algoritma kan logikanya ya berurut ya, sekuen kan ke bawah. Jadi nggak usah begini, nggak usah. Kalau di sedekot boleh loh begini nih. Sorry, di algoritma boleh, di flowchart harusnya agak diubah. Tapi maksudnya ngerti ya, maksudnya benar ya, maksudnya sesuai dengan soal. Baik, ya oke ya, ini yang lain juga hampir sama, ya hampir sama, gitu kan. Nggak usah takut nyoba ya ini hampir sama ya. Baik, kita lihat sudah sejauh ini yang saya bisa jelaskan dalam apa namanya, dalam penjelasan yang sudah kita lihat sama-sama ya. Nah, di pertemuan minggu ini memang kita masuknya ke apa ya, masuknya ke, sebenarnya perulangan ya. Perulangan minggu lalu sudah sedikit disinggung, gitu ya, sedikit disinggung. Jadi kalau kita lihat perulangan ya, looping, kalau di video tahun lalu kan ini udah masuk di Python ya, tapi ini sengaja, kita nanti masuknya after UTS gitu, ya setelah UTS. Pak Kusnadi juga bareng dia setelah UTS, ya udah ya kita samain supaya nanti, ritmenya sama. Nah, ini secara umum, algoritma kan prosesnya adalah mengeksekusi baris per baris ya. Jadi mulai dari first, second, dan seterusnya kan sampai dengan menemukan selesai. Nah, seringkali kita perlu mengeksekusi satu blok kode program atau satu proses berkali-kali. Nah, ini yang disebut dengan looping atau iterasi. Kalau Anda melihat dari gambar ini hampir sama dengan yang tadi ya, kita nyetak bilangan ganjil, contohnya sama ya. Ada condition kan. Jadi pada gambar ini bisa dilihat bahwa perulangan memerlukan tes kondisi. Kalau tes kondisinya true, maka blok kembali dieksekusi ya. Ini conditional code. Conditional code adalah kondisi di mana kode di mana kondisinya terpenuhi. Gitu maksudnya. Code bisa apa aja, bisa nge-save, bisa delete, bisa rename, bisa ngisi lagi tadi kayak Anda ngisi nama barang gitu kan. Nah, di bawah ini kalau condition-nya false tadi. Jadi kalau saya ngisi 0, kode barangnya berarti N gitu keluar. Kurang lebihnya ke sana. Nah, ini contoh yang sebetulnya sudah kita bahas di minggu lalu. Ya, saya nggak mau ngubah banyak ya, gampang bikin aja dari contoh ini kan. Paham ya? Sudah kita bahas kan tadi sebelumnya kan bagaimana Anda nyetak bilangan 10 bilangan ganjil yang pertama, kemudian bagaimana Anda mencetak 10 bilangan genap yang pertama ya sesuai dengan flowchart yang ada di situ. Oke. Nah, kemudian
bentuk kondisi yang lain hampir sama sebetulnya ya. Jadi ada condition, ada conditional code ya, bagaimana kalau true, bagaimana kalau false. Ada dua proses ya, ada dua proses yang mungkin dikerjakan oleh perulangan adalah bahwa perulangan itu minimal dia mengerjakan satu proses dulu baru ngecek kondisinya. Perhatikan di sini. Paham ya? Ini kan dia ngeprint dulu nih. Ngeprint dulu, baru ngecek. Udah berapa nilai bill-nya? Awas, ini bill-nya dari 1. Bisa nggak Anda tuker ini posisinya? Saya ngecek dulu baru ngeprint coba. Ya, si ganjilnya tuh di printnya setelah Anda ngecek variabel bill-nya. Coba dimodif ya sama Anda ya. Oke, saya mau tahu nanti analisa berpikirnya bagaimana. Dari ini nih, dari bentuk yang ini, coba dimodif supaya pengecekannya adanya di awal. Gitu. Jangan ngeprint dulu, ngeprintnya setelah dicek. Ya, kalau ini kan print total kan, ya berarti print total juga berubah posisinya nanti. Paham? Oke ya, silakan dicoba nih ya. Sebetulnya itu aja perulangan ya, main-mainnya di situ. Jadi bagaimana Anda mengkondisikan memasang condition-nya. Kalau kondisinya terpenuhi lari kemana, kalau enggak lari kemana ya. Oke, nah ini coba Anda bikin latihan ya, bikin latihan ya, nanti dikirim nggak apa-apa ya. Menampilkan 10 bilangan kelipatan 10. Ya, jadi 10 berapa? 10, 20, 30 sampai 100 gitu ya. Bikin flowchart untuk menampilkan 10 bilangan kelipatan 10 yang pertama. Buatlah flowchart untuk menampilkan 10 bilangan kelipatan 5 yang pertama. Gampang ya? Gampang, ini simpel ngitung gampang ini. Lalu buatlah flowchart untuk menampilkan tulisan UCIC sebanyak 100 kali. Coba bikin flowchart. Ya, sampai di sini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa dipahami nih oleh Anda ya. Oke. Jadi bisa ya? Yang ini yang minggu ke-6 ya. Oke, yang ini ya. Bikin flowchart untuk menampilkan 10 bilangan kelipatan 10 yang pertama, menampilkan 10 bilangan kelipatan 5 yang pertama, kemudian menampilkan apa? Tulisan UCIC sebanyak. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan minggu yang ke berapa nih, ke-6. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran tambahan untuk Anda memasuki fase pertama ya, mau berakhir di fase pertama, di pertemuan pertama. Di next week kita akan evaluasi sesuai dengan target materi yang harus saya sampaikan ya untuk persiapan UTS. Ya, demikian komunikasi tetap berjalan, silakan WA group digunakan karena ini kan saya tidak mengadakan Zoom ya. Karena ini bersamaan saya harus ke kampus untuk menjelaskan bagi mereka yang memang sudah memenuhi prosedur untuk bisa datang ke kampus ya. Mudah-mudahan sih banyak yang datang ke kampus. Jadi ini silakan, nanti ini saya sebentar akan ini silakan ya, nanti ini bisa menjadi video pembelajaran Anda semuanya. Ya, demikian saya sampaikan, atas waktunya saya ucapkan banyak terima kasih.